mengikuti kok, mengasihi sesama manusia. Yang mana? Tidak membeda-bedakan Oh, jadi Anda apapun latar belakangnya. Itu kan iya, itu kan enggak ajaran gini Bang, Kristen, kalau memang diajarkan iya seperti itu. ajarannya seperti apa? Ajarannya tuh bukan gitu tertulisnya. Ajarannya begini, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, tetapi apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Abang ikuti nggak itu? Diikutilah. Yaudah, sini kirim alamatnya biar orang Islam datang ke rumah Abang mau coba nampar Abang, dikasih nggak pipi sebelahnya? Oh, Sherlock alamatnya ya, Bang, nampar kita mau itu uji. kan, nampar itu kan ada dasarnya dulu apa kan gitu. Lah, Masa mana ada nampar orang tertulis di sembarang? situ? Enaknya mau menampar orang kan Lah, tidak seperti yang nampar kan itu. kami umat Islam, bukan kalian Kristen. Kami kan umat Islam, tidak mengikuti ajaran kalian. Kami hanya Ya, menguji. Kak, Dia masuk dulu betul. sebentar ya. Tapi Ya, kan silakan Kak. menganggap semua manusia sama. Tidak Itu membeda-bedakan. kalian. Iya, makanya Bang Nathaniel paham nggak sih? Kau Nanti Bang Misha mau ngobrol. itu. Anda ngerti nggak sih? Bahwa kalau ada orang manusia ini yang ajaran Yesus itu mengasihi sesama musuhnya, jadi kalau biarpun dia istrinya itu diperkosa, kita mengasihi kan gitu, ikut kan logikanya. Bukan, Tapi bukan kan, analogika saya, Dek. Itu ya, saya tidak menganalog. Bentar, Dek. jadi kan di situ Jangan juga berbicara yang di ajaran sesuatu yang kasih tidak itu, saya uji. ajaran kasih itu kan belum dikatakan kalau ada diperkosa istrimu, kan itu kan Ibu Rifa yang mengatakan bahwa Itu contoh kalau- kasus, Febri. Contoh, ya saya kasih contoh mudah-mudahan menguji orang yang taat sama dia, kan itu sebenarnya poinnya. Ya udah, menurut saya. sekarang untuk menguji ketaatan kamu, kalau kamu misalkannya sebagai orang yang taat, kalau istri kamu diperkosa, kamu mengasihi orang yang memperkosa itu. Tentu saya juga nggak merasa begitu, tapi kan itu yang paling Berarti taat ajaran bertentangan Yesus dengan itu, ya. dengan naluri kamu sebagai laki-laki. Tapi Menurut kalau saya kamu menurut juga, normal nggak? Bentar, nanti. Menurut kamu normal nggak? Kamu laki-laki, istrimu diperkosa, kamu cuma ngeliatin, tidak melawan. Terus kamu kasihi lagi yang memperkosa. Menurut kamu tuh kamu normal atau gila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Apa Mehmet?
Emang Edis yang aura nyemennya dominan. Iya, kalau si Edis tuh aura-aura miskinnya ketara banget gitu. Glowing ya. Ya iyalah glowing. Udah aku turun dulu, aku hanya bilang kau glowing aja udah. Pikir kamu Nanti aku DM ya nanti ya. Nanti DM dulu. ngapain kau DM aku? Ah, orang serius ngomong serius. Udah aku turun dulu. Ya ngapain kau DM aku? Ya ngobrol-ngobrol biasa lah. Jadi Nggak mau. kenapa emangnya? Nggak mau aku ngobrol sama kalian. Tuhan kalian manusia. Oh jijik sama aku. Iyalah, kau nggak sunat. Ya nanti kan kita sunat lah. Kau pemakan babi. Nanti kita nggak makan. Udah selalu aja kau. Uangmu nggak ada. Ya kerja lah nanti. Selalu aja lah kau. Kau burik. Hah? Kau burik. Budi kita apa bodoh, mana tahu aku. Kau masih sering ini ya? Masih sering kau menggauli perempuan-perempuan sembarangan ya? Kau nanti kena penyakit AIP tahu? Tapi kalau udah jadian sama kamu nggak lagi lah. Kau pikir nggak ada orang Islam yang ganteng-ganteng gitu? Bukan masalah Kau pikir nggak? Nah, tapi tulus Nggak, orang. kau pikir udah nggak ada lagi? Bentar, kau pikir nggak ada lagi umat Islam gitu yang mencintai aku dan aku bisa cintai gitu? Ya tapi tulus lah. Mehmet, seandainya di dunia ini Mehmet tidak ada lagi umat Islam yang ada hanya kau, terus ada pohon pisang. Lebih baik aku pacaran sama pohon pisang, Mehmet. Sekarang begini, apakah laki-laki muslim yang lain itu setulus hatinya seperti aku? Ya pastilah tulus lah. Mereka nggak mengkhianati Tuhannya, katanya Tuhannya satu tapi tiga. Kalau aku pasti tulus. Tuhannya aja di poligami. Tuhan kau aja di poligami, apalagi orang. Kita nggak usah membahas Tuhan dulu, membahas masa depan dulu kita. Aduh. Ya setiap orang itu kan selalu menginginkan mempunyai masa depan yang cerah. Kau tahu aku dilamar, kau tahu nggak Mehmet, aku dilamar sama Saifuddin Ibrahim loh. Janganlah, dia udah tua kali, kau aneh kau. Masa udah tua kau mau? Aku nggak mau sama dia yang mau sama aku. Kau tahu kata dia, sinilah Rifa, Abi kirimkan uang buat bikin visa turis. Nanti sama Abi kita mulung-mulung di Amerika katanya. Apa itu Saifuddin itu, dia tuh udah nggak bisa lagi kalau untuk sama istri perempuan, nggak bisa goyang lagi. Jari dia itu paling. Kata Saifuddin Ibrahim, bibir aku seksi katanya. Dia itu paling bisanya senam 5 jari aja, Rifa, nggak bisa lagi dia goyang tuh, udah tua. Kali aku otakmu kotor. Udahlah bahas lendir pula di sini, Mehmet, turun. Nggak jauh-jauh lah omongan dari Oten ini kalau nggak selangkangan. Birahi aja kalian. Ada-ada aja kalian tuh ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosa hamba ya Allah. Nggak si Saifuddin, nggak si Mehmet. Aku udah punya pacar, Mehmet. Jangan kau goda-goda aku. Apa Ini pacar aku. Kakak udah bangun. Itu lagi ngebahas tentang agama-agama tertua. Yang paling tua agama apa? Agama ini ada agama Hindu, yang paling tua tuh agama Hindu 7000 Masehi. Terus agama Yahudi itu baru 6000 sebelum Masehi gitu-gitu. Tiba-tiba si Mehmet masuk. Kalau Adam itu sholat nggak dia sih? Adam dalam Islam, dalam Al-Quran tuh nggak ada dikasih tahu apa perintah kepada Nabi Adam. Tapi Nabi Adam itu Nabi yang diutus kepada umatnya. Gitu, dia itu suhuf adanya, bukan wahyu yang Sendiri kan, umatnya siapa? umatnya anak-anaknya lah. Kok kan pertanyaannya kayak Oten lah. Iya, mereka sholat nggak gitu? Ya nggak ada dijelasin seperti apa cara beribadahnya ke Allah. Tapi kalau nggak salah tuh ya dia tuh anaknya Habil dan Kabil tuh diperintahkan untuk mempersembahkan kurban gitu.
Kenapa kakak malah kepikiran? Kan tiap tahun Kenapa? itu ya. Bukan, tidak gini ya. Nih aku bentar ya, kita lihat dulu nih. Ini orang bertanyanya kayak Oten lah. Puasa nggak dia? Kok kenapa jadi pertanyaannya kayak Oten? Tariani. Maksudnya zaman dulu itu. Wait, nih. Menurut sebagian besar ulama dan riwayat, Nabi Adam melakukan bentuk ibadah yang menyerupai sholat, meskipun tidak dalam format 5 waktu seperti yang diwajibkan atas Nabi Muhammad. Nah ini dia dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Aku naik ngomong kasar nih abis ini bang, katanya. Naik bang Ton, ngomong kasar aja nih. Aman kok ini pakai anti rungkat. Togut itu apa? Togut itu tuh menjauhi hal-hal yang berupa kayak syirik gitu-gitu. Kayak misalnya orang yang percaya pada kekuatan-kekuatan Judi gitu. Judi. Kok judi? Ini orang nih lama-lama ya. Itu aku bacain dulu, belum selesai dulu nih. Dalam riwayat para ulama salaf menyebutkan bahwa Nabi Adam sujud dan berdoa kepada Allah, dan ini adalah bentuk penghambaan yang hampir sama seperti sholat, tapi ya tentu beda lah. Tadi kan pertanyaan Nabi Adam sholat dulu, satu-satu lah. Jadi kenapa disuruh Nabi Adam jangan berjudi? Nabi Adam jangan berjudi. Makanya jauhin judi. Kapan? Tadi ada dibaca tadi kan? Apa sih? Togut. Togut bukan judi. Togut dari mana bukan judi? Apa sih? Berantem yuk. Ayo tentukanlah tempat yuk. Di mana? Aku belajar karate dulu seminggu. Ayo. Lanjut. Nih aku baca. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa togut adalah segala sesuatu yang seorang hamba melampaui batas dengannya. Itu togel, bukan togut. Togel. Tak lupa namanya. Agak lain ini orang ini. Pecah ini. Ya. Dalam perkara yang melanggar perintah Allah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, togut mencakup syaitan, dukun, peramal, penguasa zolim, dan orang yang mengajak manusia menyembah selain Allah. Enggak lain nih emang nih. Nah, bentuk-bentuk togut itu adalah penyembahan terhadap berhala, manusia yang ngaku-ngaku Tuhan, pemimpin-pemimpin zolim, dukun, peramal yang ngaku hal gaib, syaitan, kayak gitu. Itu namanya togut gitu. Disuruh jauhi. Kita tuh disuruh menjauh dari hal-hal kayak bunyi klinik-klinik gitu. Nggak boleh. Paham nggak? Paham terada? Kalau kita tetangga kita rumahnya di tetangga kita kita tinggal tetangga kita dukung bagaimana? Kita menjauh, dia dekat, bakar aja rumahnya ya. Nggak kayak gitu juga, Bambang. Nggak gitu juga caranya menjauh. Maksudnya itu kita nggak boleh ngikutin Kita yang mereka. pergi, mana yang dukun yang pergi? Bang Ton, bisa nggak Bang Ton berkata-kata kasar ke Om ini dulu? Aku Kan disarankan menjauh. Kalau kita tinggal dengan tetangga kita dukun, kita pergi kita gak ada uang, mendingan kita bakar rumahnya biar dia yang pergi. iya. Kelamaan di luar negeri lu Bang, jadi rada-rada iya nih Om ini. Kayaknya udah pernah ditusbul pastur ya? Jadinya ngelek dia guys. Aduh ya Allah guys. Ada aja orang ini ya. Dulu Terus aku Adam itu cuma dilarang itu makan buah doang kan?
Di awal bukan makan buah aja sebenarnya tuh gini ya, nih aku pelan-pelan ya, aku jadi bunda gembala yang baik nih, jangan dipotong dulu, jangan kayak Oten. Baik, pertama Nabi Adam itu kan wa'alama Adamal asma kullaha summa aradahum alal malaika. Makasih Bang Ton, cabenya, susunya tuh minimal kasih kayak Bang Ton lah, tuh dikasih tuh koin aku. Ya? Emang ada susu di sini? Itu tuh aku dikasih sama Bang Ton tuh, lope-lope, susu, banyak tuh. Tuh, tandanya tuh dia banyak duit. Tandanya dia nggak berani naik berdebat itu. Kok nggak berani berdebat? Dia pendebat kok. Oh, Dia ya? aja kalau udah berdebat mau Oten dia. Ini dia hajarnya Oten. Jadi gini, tuh dikasih bola tuh, banyak tuh Bang Ton tuh. Gini, jadi ketika Adam itu wa'alama Adamal asma akullaha summa aradahum alal malaikah, di situ Allah mengajarkan Adam. Makasih Bang Ton, banyak banget tuh. Dikasih sama diajarkan Allah dia memahami asma-asma. Terus setelah dia dikasih pembelajaran baru dia diuji apakah Kenapa? dia ini punya free will atau enggak. Oh. Ya, lanjut. Jangan dipotong dulu. Nah, maka Allah suruh dia ada di surga. Kata Allah gini, Kulna ya ada muskun anta wa zaujukal jannah. Masuklah kamu dengan pasanganmu ke dalam jannah. Kasih banyak Bang Tapi Ton. sebelum masuk ke jannah diajarin dulu kan? Iya, dia tuh kayak udah dididik dulu sama Allah, baru dikasih ujian. Beda kalau di Kristen sebaliknya. Kalau di Islam itu sebenarnya itu kan sesuai dengan naluriah manusia ya. Manusia itu diajarin dulu, baru diuji. Atau kayak diperbaiki dulu, dibagusin dulu, baru diuji. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam itu mungkin lahir kepala ini. jangan kayak dipotong gitu kan, dulu. Lanjut. Nah terus Allah berfirman sama Nabi Adam, wala takraba hazi sajarat. Sebenarnya bukan memakan buah itu kalau dipikir-pikir. Tahu nggak maksudnya? Allah itu melarang untuk mendekati. Wala takraba hazi sajarat. Mendek. Wala takraba. Takraba itu dari kata akrab, karib, dekat gitu loh. Wala takraba. Dan Itu jangan surga itu kecil ya. Kenapa mereka iseng-iseng ke pohon situ? Jalan kemana kayak gitu? Air terjun kayak? sebenarnya itu hikmahnya Allah sedang menunjukkan ke kita kalau kita tuh punya free will. Kita tuh punya kayak kecenderungan untuk penasaran. Makanya kan kalau kita lihat di dunia ini kan segala sesuatu yang manusia penasarankan itu rata-rata menjerumuskan. Contoh kayak wala takrabu zina, jangan mendekati zina. Zina itu kan perbuatan yang dosa. Sebenarnya di Islam itu perintah yang paling mutlak itu wala takraba, jangan dekati zina. Karena bagaimanapun juga manusia ini nanti cuman duduk samping doang, cuman bertemu doang, cuman telepon doang, pada akhirnya mereka pasti akan berzina. Di situ kan sebenarnya Allah ngajarin bahwa kita tuh lemah, doif, kita tuh kayak gampang dihasut gitu loh. Makanya setiap perintah itu wala takraba zina, wala takraba hadhihi sajarat. Sebenarnya filosofi yang aku bisa dapatkan dari sini adalah bahwa kita itu tuh lemah. Tanpa Allah tuh kita nggak bisa apa-apa. Jadi makanya setiap kita mau berusaha itu diiringi dengan doa gitu. Jadi itu kayak gini loh. Wala takrabah hazi sajarat. Allah tuh nggak ngelarang makan, tapi bahkan mendekati aja nggak boleh. Nah masalahnya ada mendekati pohon itu. Jadi ketika dia melanggar aturan Allah, terbukalah pakaiannya semua. Artinya dia menjadi orang yang zalim terhadap dirinya gitu. Kalau di Kristen justru sebaliknya. Pada mulanya manusia itu tidak pakai busana, bertelanjang bulat, dan Tuhan bilang itu benar. Tiba-tiba ketika Adam memakan buah pengetahuan baik dan buruk, dia tahu malu, dia tahu kalau dia punya kelamin, malah Tuhan nggak suka di situ. Tuhan tuh pengennya manusia tuh Jadi Yesus telanjang tebus, terus. jadi Yesus tebus itu apa namanya kesalahan itu. Sekarang Oten jadi nggak tahu malu deh mereka. Sebenarnya bukan itu sih poinnya. Yang lucunya adalah gini, kalau memakan pohon pengetahuan baik dan buruk membuat manusia jadi tahu mana baik dan buruk, harusnya kan Tuhannya nggak perlu marah. Karena Iya. kalau manusia tahu mana baik dan mana buruk, berarti mereka tuh di atas rata-rata hewan kan. Karena kan yang tidak tahu mana baik mana buruk kan hewan. Hewan ternak itu kan nggak tahu ini buruk. Contoh nih, hewan kawin depan kita
tahu nggak mereka itu buruk? Nggak tahu kan, mereka nggak punya adab. Nah, tapi justru di Kristen orang kalau tahu baik dan buruk malah dibenci sama Tuhan, malah diusir gitu loh. Ini yang poin blundernya kawan-kawan Kristen ketika mempromosikan ajaran mereka dengan mengatakan bahwa Tuhan mereka menebus kesalahan Adam gitu. Iya, jadi Adam itu makan pohon pengetahuan jadi tahu malu. Jadi Yesus datang ke bumi bunuh diri biar mereka jadi nggak tahu malu sekarang. Tepatnya lebih ke mereka tuh diselamatkan Nggak tahu diri gitu. dosa-dosa mereka. Boleh dikatakan seperti, kalau aku pakai kata nggak tahu diri itu kayak lebih ini ya, lebih keras Nggak ya. tahu malu Mungkin gitu. aku mungkin kata-kata yang tepat Adamnya tuh sudah lebih kayak tahu malu. ini. Kan ada waktu makan buah kan jadi tahu malu. Jadi Yesus menebus itu biar jadi nggak tahu malu lagi, nggak tahu diri gitu. Make sense sih. Iya kan? Ya make sense, kok lumayan agak menangkap, biasanya agak blow on. Setan. biasanya orang ini agak blow on ya guys. Sekarang dia cukup lumayan mengerti ya. Tidak sia-sia aku jadi guru dia. Udah berapa bulan aku mementori ya, tapi alhamdulillah akhirnya dia lumayan lah. Gak apa-apa lah. Oh, jadi kalau Itu Oten naik berdebat itu memang nggak tahu malu mereka ya? Ya, Bilang-bilang gimana mereka? Tuhan, gitu. Tunggu deh. Gimana mereka mau dikatakan tahu malu? Kan Karena sudah ditebus sama Yesus. Kan Ya, itu Tuhan tadi. yang nggak mau mereka Adam itu tahu tahu malu. Kan? malu. Jadi Makanya sekarang marah. Yesus sudah tebus, jadi nggak tahu malu kan? Iya, makanya mereka boleh makan apa aja, melakukan Bisa apa makan aja. apa boleh. aja kan? Ngaku-ngaku anak Tuhan gitu, nggak tahu malu. Kan? Nggak tahu malu, padahal anak manusia gitu. Kasihan ya mereka. Kok pintar? Itu mereka Nggak perlu dikasihani. Iya, Tidak lah. perlu mengasihani mereka. Duluan atau gimana kejedok itu? Sunsang. Oh, mungkin di dalam kandungan mereka ada kuman-kuman itu dari daging babi itu. Bukan. Mereka meyakini mereka dari dalam kandungan itu sudah berdosa. Iya, karena ibunya kasih sedot babi itu gitu kan, bukan? Sebenarnya nggak ada kaitan dengan itu sih. Secara teologi mereka percaya bahwa anak kecil dalam kandungan itu sudah penuh dengan dosa. Itu kata mereka. Kalau di kita kan enggak, fitrahnya anak kecil itu kan suci. Kalau mereka Dosa nanti kenapa? Baru yakinin Yesus baru masuk, baru dihapus lagi gitu. bahkan mereka harus dibaptis dulu. Kalau mereka sudah dibaptis, baru mereka menganggap bahwa mereka itu sudah suci. Maksudnya mereka tuh kayak gini loh. Air ya, mungkin Enggak gini loh. dosa-dosanya ya. Bukan gini. Tahu kan beda kotoran sama yang gini. Ini kotoran. Ini benda yang kena kotoran. Kalau di Islam, benda yang kena kotoran ini yang dicuci. Kalau mereka nggak, tainya yang dicuci gitu loh. Jadi sebenarnya mereka pada dasarnya tai, tapi disucikan. Maksudnya gini loh, mereka tuh sudah berdosa tapi disucikan aja gitu loh. Walaupun mereka tidak ada usaha, tetap disucikan. Oh, bodoh amat deh, yang penting udah ditebus gitu. Walaupun memang dari awal sudah berdosa, yang penting udah ditebus gitu. Beda sama kita. Kalau kita enggak, tadinya kita suci, terkotori, bisa dibersihkan. Oh, Beda badan kita kena tai, kita bersihin badan doang kan. Kalau mereka Iya, bersih kalau tainya mereka ya. enggak, kalau mereka menganggap bahwa manusia itu sudah tai dari awal, maka dicucilah tai itu. Kayak gitulah filosofinya. Gimana sih bahasanya lebih enak ya? Paham nggak sih? Mereka itu sudah menganggap manusia itu dari awal sudah kayak kotoran gitu, sudah berdosa gitu. Jadi yang dicuci itu ya si manusia yang kotoran, manusia itulah yang kotoran itu kayak nggak make sense aja gitu loh. Bukan, mereka nganggap begini, kalau manusia itu kan kena kotoran. Kalau di Islam kita bersihin badan kita, tapi kalau mereka Dilumerin badannya nggak usah dibersihin, nggak tainya usah yang dibersihin. dibersihin. Iya, nah gitu. Kalau mereka tuh gitu. Bahkan kalau perlu mereka tuh bergelimangan kotoran. Malah Kotoran itu nggak yang apa-apa, yang bagus. penting tainya Heeh. di dalam toilet sudah nggak ada. Jadi Ini arahnya kita ke apa sih? Aku mau aku mau makan siang. lama-lama bahas mereka tai. juga tuh tai. Lama-lama kita kayaknya, makanya jangan bahas Oten lah. Lama-lama kita sengklek tahu otaknya. Makasih Bang Ton tuh udah kasih banyak ini loh, banyak gift barusan tuh.
gitu. Nah, jadi dalam diskusi dengan teman-teman Kristen itu kenapa sulit untuk memberikan paham kepada mereka, karena memang mereka tidak mau paham, karena mereka sudah di zona nyamannya, mereka sudah merasa nyaman dengan janji-janji keselamatan yang itu baru cita-cita dan angan-angan gitu. Dan itu nggak masalah sih, mereka berhak melakukan itu. Cuman kita kan kalau dialog kan ya kita jujur gitu, iya katakan iya, tidak katakan tidak gitu. Halo Free, fotografi muslim atau non muslim? Halo Bang Free. Halo Bang Free. Kasih Bang Tony. Banyak banget tuh duitnya Bang Ton. Kasih Bang Ton. Halo Bang Free. Oke, aku turun ya. Gitu guys. Penghujat ya. Kenapa dia nggak buka mic? Kenapa dia nggak buka mic barusan? Kayaknya dia ngelapor doang. Oh, nah, jadi gini teman-teman ya. Kalau kita bicara tentang keyakinan antara Islam dan Kristen, memang kita harus jujur mengakui bahwa terlalu curam perbedaannya. Kalau di Islam itu kita dianjurkan untuk berbuat baik. Kalau di Kristen nggak perlu berbuat baik, karena keselamatan itu bisa didapat dengan imani saja. Dan anehnya mereka tidak konsisten ketika di dalam kitab mereka juga tertulis bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Sebenarnya mereka nggak sadar bahwa kalau mereka percaya kitab Yakobus, kalau orang yang beriman harus berbuat, sebenarnya perbuatan itu mempengaruhi keselamatan. Tapi bagi mereka, karena kayak ingin menawarkan ajaran yang tenang deh, kamu nggak perlu capek-capek, yang penting kamu beriman, kamu selamat. Jadi dibuatlah formulanya seperti ajaran soteriologi Calvinis, bahwa udahlah yang penting lu beriman aja, nggak perlu capek-capek berbuat baik, lu udah dipilih. Jadi kayak memang ngajak orang untuk jadi NPD gitu, kayak kamu dipilih Tuhan loh, kamu tuh beda lu sama orang lain, lo dipilih pokoknya. Jadi setiap orang tuh menganggap dirinya tuh orang pilihan, beda sama kita. Kalau kita tuh, kita nggak menganggap kita orang pilihan, kita hanya menganggap bahwa kita diberikan Allah kesempatan untuk menjadi lebih baik gitu. Kalau di Kristen itu kayak diajarkan kita secara psikologi untuk ngerasa kayak kita tuh dipilih Tuhan, lalu kita tuh spesial. Makanya banyak yang NPD di antara mereka. Kalau kita nggak gitu, kita justru Rasulullah bilang, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan terjadi kepada diriku gitu. Nah, kalau seandainya di Islam justru sebaliknya, kita dididik untuk merasa rendah, merasa doif gitu. Jadi ini Kristen itu bukankah agama penjajah yang nanti mereka tetap bisa memaksa jajah negara-negara dengan doktrin-doktrin yang ada ini? Ya bisa, karena dulu doktrin inter caetera juga dikeluarkan sama bula sama kepausan, dan bulanya ada, dan ayat di kitab mereka tuh sampai sekarang tuh masih ada. Contoh kayak di kitab Keluaran, di Bilangan, bahwa kalau Tuhan yang sudah suruh mereka berperang itu boleh gitu. Maksudnya gini ya, di konsepsinya orang-orang Kristen, Tuhan mereka tuh pernah mengizinkan untuk membumi hanguskan suatu daerah untuk menguasai daerah itu. Kalau di kita, Allah menghancurkan suatu daerah bukan ingin menaikkan suatu kaum lalu menindas yang lain, bukan, tapi untuk menghukum suatu daerah yang memang sudah berdosa keseluruhan orangnya gitu. Selamat Halo siang Nathaniel. Ya Nathaniel, Islam atau Kristen? Kayaknya Kristen deh. Ya. Halo Nathaniel. Halo Nathaniel. Ya, selamat siang Ibu. Ya siang Pak. Selamat datang di roomnya Islam. Di room ini kita mencoba membongkar orang-orang yang coba menyesatkan dan membongkar ajaran-ajaran yang keliru. Dan saya sebagai seorang pendiskusi terbiasa melakukan komparasi dan berbicara mengenai data. Ajaran Anda di sini yang keliru yang bagaimana Ibu? Ya ajaran sesat. Lebih spesifik lagi. Pertama, ajaran sesat itu adalah ajaran yang menyimpang dari tokoh yang dianggap mengajarkan ajaran itu. Contoh, kalau Islam, kalau Nabi Muhammad mengajarkan nikahilah 1, 2, 3 atau 4, iya. Saya kasih contoh dulu ya Pak. Misalnya gini nih, di Islam misalkannya,
Rasulullah ajarkan nikailah 1, 2, 3 atau 4 kalau mampu. Tapi ada orang Islam yang menikah 6 orang perempuan, maka ini namanya sesat atau menyimpang karena tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Sama nih di Kristen misalnya, kasihilah musuhmu, jangan melawan kalau ada orang yang jahat kepadamu. Tiba-tiba ada orang Kristen, mereka melawan orang jahat terhadap diri mereka, maka ini sesat atau menyimpang. Begitulah kira-kira yang disebut dengan ajaran menyimpang, yang tidak mengikuti tokoh yang dianggap diikuti gitu loh, baik dia Islam. Kami Kristen mengikuti kok, mengasihi sesama manusia. Yang mana? Tidak membeda-bedakan jadi Anda apapun latar belakangnya. Itu kan? Iya. Itu kan Enggak ajaran gini Bang, Kristen, kalau memang diajarkan iya itu. ajarannya seperti apa? Ajarannya tuh bukan gitu tertulisnya. Ajarannya begini, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, tetapi apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Abang ikuti nggak itu? Diikutilah. Yaudah, sini kirim alamatnya biar orang Islam datang ke rumah abang, mau coba nampar abang, dikasih nggak pipi sebelahnya? Oh, Sherlock alamatnya ya, Bang, nampar kita mau itu uji. kan, nampar itu kan ada dasarnya dulu apa kan gitu. Lah Masa mana ada nampar orang tertulis di sembarang situ? tidak- Lah yang nampar kan tidak kami umat seperti Islam. itu juga. Bunda, loh, kita bicara tentang menguji keyakinan Anda. Gini loh Bang ya, kan Anda bilang saya Iya. mengikuti Yesus. Apa yang Anda ikuti? Saya kalau ditampar pipi kiri kasih kanan. Kami pengen bukti. Kalau cuman bilang aku lo ngikutin Nabi Muhammad, aku itu mah klaim. Makanya aku tanya, kalau abang betul-betul Iya. mengikuti ajaran Yesus, Sherlock dulu biar Bang Ton datang ke rumah abang sama temen-temennya mau nyoba nampar. Bener nggak dikasih pipi sebelahnya? Tapi semua itu kan tidak semua agama itu kan mengajarkan. Kirain abang nih konsisten sebagai laki-laki loh. Bang, laki-laki itu yang dipegang tuh Iya, omongannya Bang. maksudnya begini, jangan kita terlalu berpikir bahwa dengan adanya ajaran seperti itu kita seenaknya mau menampar orang. Kan tidak Lah, seperti yang nampar kan itu. kami umat Islam, bukan kalian Kristen. Kami kan umat Islam tidak mengikuti ajaran kalian. Kami hanya menguji. Ya, Kak, Dia masuk dulu betul. sebentar ya. Tapi Ya, kami silakan, Kak. menganggap semua manusia sama. Tidak Itu kalian. Iya, makanya Bang Nathaniel paham nggak sih? Kau bisa Nanti Bang Misha mau ngobrol. itu. Anda ngerti nggak sih? Anda yang mengaku-ngaku di sini, Anda bilang saya lo hebat ngikutin Yesus. Apa yang kamu ikuti? Saya kalau ditampar pipi kiri kasih kanan. Oh ya, kita mau bukti nih, mana alamat rumahnya? Kita mau nampar. Kenapa nggak berani? Katanya ngikutin. Bang, Ya, sebentar. Bang, sebenarnya itu tampar pipi kiri kasih kanan itu kan penjajah yang kasih ke kita warga pribumi. Jadi penjajah itu nampar kita jangan balas Bang. Abang kena tipu sama mereka pegang Bible mereka. Abang ngerti nggak? Kan tertulis Bang. Itu kan tertulis memang. Iya tertulis, tapi kamu Masa aja nggak penjajah ngikutin nuduh kok. penjajah. Iya, Maksudnya, masalahnya Bang, gini loh. penjajah itu bawa Kita mau datang ikut. kasih abang ini dia buku kitab ini biar dia tampar abang jangan balas. Abang ngerti nggak? Itu kan agama penjajah Jangan Bang. kait-kaitkan Kok sama malah penjajah. Hah? Jadi maksudnya kalau kita ditampar tanpa ada alasan, kita diam gitu. Memang kita dulu diam nenek Ya moyang gitu kita. maksudnya Pak ya. Enggak, ini lucu. Tunggu bentar Kak. Loh, Memang kita yang tertulis kan begitu Bang. Siapa bilang diam? Loh, Siapa yang bilang ini diam? loh, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan Iya, betul. apabila Tapi kan- ditampar pipi kiri kasih kanan. Kak konsisten banget nih orang nih. Katanya tadi iya saya ngikutin Yesus. Apa yang diikuti? Saya loh kalau ditampar pipi kiri kasih kanan. Giliran diuji malah nggak berani. Berarti kalian cuman omong-omong doang. Cuman kayak klaim-klaim aja. Ngapain disiar-siarkan agama kayak gitu kalau nggak terbukti bisa dilaksanakan? Berarti kan bohong namanya itu. Itu kan semua manusia kan diajarkan untuk kebaikan. Tampar orang tidak masuk. Bang, Itu. apabila ditampar pipimu itu bukan diajarkan untuk jahat atau nggak jahat, tapi ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Nathaniel, kamu ngerti nggak, Mbak?
Udah, kamu tuh signalnya jelek banget. Kita nggak dengar kamu ngomong apa. Kamu ngerti nggak bahwa yang diajarkan Iping. untuk diam dia signal aku ya? Kamu ngerti nggak? Nah, gini loh, saya ulangi sekali lagi ya. Aku nggak peduli kalian mau nggak bisa bahasa Indonesia, nggak apa-apa lah, itu hak kalian. Tapi setidaknya coba dengarkan orang ngomong. Kalian kan Kristen, katanya mengaku-ngaku pengikut Yesus, barusan membangga-banggakan ajaran kasih. Nah, ajaran kasih dalam kitab kalian itu tertulisnya begini: jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Itu kata Yesus begitu. Sepakat nggak kalau itu Yesus ajarkan begitu? Sepakat nggak? Kalau itu Yesus yang ngajarin? Penjajah itu deh yang ngajarin itu. Jangan Kak, itu tuh nggak boleh. Itu tuh nggak sesuai dengan konteks diskusi. Itu tuh kayak asumsi gitu. Nggak gini loh. Aku tanya sekali lagi. Ketika Yesus berkata, jangan melawan, signalnya jelek, Nathaniel. Perbaiki signalnya dulu aja ya, Bang Nathaniel ya. Ya gimana saya dengar kan? Nggak, Bang, putus-putus. Jelas saja suaranya Ibu. Suara Ibu jelas kok. Tidak. Suaranya Ibu jelas Iya. di situ. Iya ya. Iya, jelas. Oke, aku ulangi ya. Iya. Aku ulangi ya. Coba Abang, Iya. aku nggak mau debat kusir ya. Aku nggak mau debat kusir. Kalau Abang mau ngel-ngel, jangan sama aku lah ya. Sekarang aku ulang ya. Iya. Nih, bentar ya. Ajaran kasih di dalam iman Kristen Abang. Coba Abang ngomong dulu deh, biar kita gantian, nggak bertimpa biar nggak bertumpuk suaranya. Silakan ngomong dulu. Ayo ngomong dulu. Ayo ngomong dulu. Silakan Bang. Saya kasih kesempatan ngomong dulu. Silakan. Ya begini Bu ya. Jadi diskusi itu kan ada namanya tanya jawab begitu. Berarti nanti ada kesempatan juga untuk saya bertanya Bu ya. Memang sebenarnya saya buka room Mana? itu untuk ditanya sebenarnya. Jelas nggak? Sebenarnya saya jelas. Ya, artinya- Sebenarnya saya Setelah ini dengar dulu. Saya kan lagi ngomong. Sebenarnya saya buka room Komal iya, itu saya dengar. memang untuk ditanya, supaya saya selama ini belajar tentang agama saya bisa saya ajarkan kembali kepada kalian yang non muslim. Ini adalah kewajiban dan hak saya. Diam dulu. Tapi tadi Anda yang mengaku beragama Kristen mengklaim, mengaku-ngaku bahwa Anda pengikut Yesus. Kan Anda ngaku-ngaku tadi, saya pengikut Yesus. Nah, kalau ada orang ngaku-ngaku depan saya, misalnya saya kaya, saya nggak mungkin langsung percaya. Pasti saya coba lihat saldonya. Dia kaya tapi banyak utang, nggak kaya namanya itu. Orang saya kaya tapi rokok aja minta-minta, berarti itu kan bohong. Nah, untuk menguji konsistensi omongan Bang Nathaniel ini, saya bertanya, apa yang Abang ikuti dari Yesus? Abang bilang, saya ini pengikut Yesus yang mengikuti ajaran kasih. Ajaran kasih yang mana? Setahu saya kan ada ayatnya, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan. Ajaran ini untuk siapa? Untuk Abang atau untuk saya? Ayo. Memang harus pelan-pelan ngomong sama mereka, teman-teman, karena kognitifnya teman-teman kita Kristen ini kayaknya bermasalah. Bukan karena mereka tuh idiot, bukan, tapi doktrin yang menebal di kognitif mereka itu menghalangi mereka tuh untuk paham. Udah makan lama ya. Iya, udah dari kecil sudah ditanamkan doktrin gitu. Jadi kayak tebal banget tuh. Begitu kebiasaannya mereka. Jadi kalau kita diskusi dengan mereka tuh memang betul ya, kalau bukan sabar banget, nggak bisa, karena mereka tuh kayak ngeyel, tertutup hatinya gitu lah.
Jadi Padahal yang punya pengharapan dari kecil itu bahwa mereka itu masuk surga gitu, mereka anak Tuhan. iya, karena mereka tuh kayak diajarkan untuk NPD dari sedini mungkin. Kayak gini nih, kamu sudah dibaptis, kamu dipilih Tuhan, selamat, kamu adalah orang yang dipilih. Kalau di Islam itu memang Allah memilih ya orang yang dapat hidayah, tapi bukan karena kamu adalah keturunan Yahudi, bukan karena maksudnya tidak melibatkan etnis atau bentuk wajah, tapi karena kamu bertakwa, kamunya dulu gitu loh. Jadi ketika Allah memberikan keselamatan kepada satu hamba Allah, itu karena orang itu yang memang menginginkan keselamatan itu. Itu. Gitu. Tante disuruh telepon nggak telepon, parah nih orang, diturunin aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tante ini juga aneh dia nih nggak jelas nih, nggak bisa diharapin nih. Tapi kalau duit cepet dia tuh kalau dikasih kerja dia nggak cepet, tapi kalau dikasih duit dia cepet gercep Iya, dia ada duitnya. emang nggak tahu diri dia. Ada duitnya, ditelepon lah ke sini. Lah, Gini nih, sama kayak Iya, Bang. yang bilang tadi, memang menghadapi oten ini memang cukup sabar. Kalau memang orang itu punya akal gitu, itu kan di tepian Danau Toba ada patung Kristus namanya itu. 2 minggu yang lalu saya ke sana, saya mau foto. Terus saya tanya patungnya, kamu Tuhan apa enggak? Patungnya nggak bisa ngomong. Coba kalau dipakai asalnya kan nggak mungkin sembah-sembah sama orang. sama seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim zaman dulu, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kecil, lalu kemudian para petinggi-petinggi zaman itu bertanya, siapa yang telah menghancurkan patung-patung kecil ini? Tanya aja sama patung yang besar, gitu kan. Sebenarnya dengan cara satir seperti itu, orang-orang yang berakal paham bahwa ini nggak layak untuk disembah. Tapi teman-teman kita Kristen, mereka kan berusaha untuk membela diri dan membela keimanan mereka dengan cara begini. Kami tidak menyembah patung ini gitu loh, tapi kami menyembah kepada Yesus begitu. Dan kalaupun kita bilang mana yang lebih kamu sembah, Bapak atau Yesus, bahkan mereka juga akan berkata bahwa kami nggak nyembah Yesus. Sama seperti Edis bilang, kami sama seperti kalian Islam, kalian mengikuti Tuhan kalian dengan mengikuti Muhammad kan, kata si Edis. Sama, maka saya mengikuti Bapak saya dengan mengikuti Yesus itu. Jadi Edis sebenarnya tuh sudah menunjukkan bahwa dia itu bukan triteos, tritunggal gitu loh. Jadi apapun penjelasan dari umat Kristen, ajaran yang memang sudah bertentangan dengan akal itu tidak akan bisa diselamatkan gitu loh. Tidak akan pernah bisa diselamatkan. Seperti itu. Apapun yang terjadi. Orang-orang yang keluar dari situ tuh bagaimana caranya itu dia? Maksudnya? Yang bisa sama dari Kristen. Gini. Jadi Allah itu sudah bilang ya di dalam Al-Quran tuh berkali-kali itu ya. Pertama, kalau konteksnya itu dia kafaro itu gini loh. Ciri-ciri orang kafaro ini, dia sudah tahu itu benar, tapi dia tolak. Karena apa? Karena uang, keluarga, dunia. Nah, orang seperti ini kata Allah dia tidak akan pernah beriman sampai kapanpun. Karena dia sudah menolak, artinya dia sudah memilih. Kan kita ini kan kalau memilih kan Allah bantu kita. Kan Allah dalam Al-Quran kan kata Allah kasih kita 2 jalan. Kita pilih yang mana? Kalau kita pilih jalan sesat maka kan dibantu sama Allah untuk semakin sesat. Kalau kita pengen jalan yang lurus, kita juga dibantu sama Allah untuk semakin lurus. Jadi kayak gitu Bang Al-Farizi, aku mute ya. Nah jadi gitu teman-teman. Dan orang-orang kafaro ini mereka tidak akan pernah beriman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6. Nah bagaimana dengan para mu'alaf? Nah para mu'alaf ini adalah orang yang sama seperti domba-domba tersesat kata Yesus tuh. Mereka itu tersesat bukan penyesat. Di mereka tuh kayak mereka itu belum mendapatkan ilmu pengetahuan dan mereka tuh masih terombang-ambing dalam kesesatan. Nah orang seperti ini masih bisa diselamatkan kalau mereka mau. Karena kata Rasulullah, masih sanggup. Ya kalau tante masih bisa. Nggak bisa lagi dia udah ada akut. Nggak udah akut. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini relevan, ajaran Islam ini relevan sekali. Pertama relevan dengan keadilan Allah. Yang kedua, umat Islam ini tidak dituntut untuk jadi NPD. Kalau di Kristen kan kayak gini, sesesat apapun orang, kalau Tuhannya bilang dia selamat, ya udah dia selamat. Kayak Paulus itu kan sesat banget. Dia kan Farisi, munafik.
Tapi karena Yesus menginginkan dia, ya udah. Jadi kayak gue hebat loh, walaupun gue udah berbuat jahat nih ya, gue dipilih sama Tuhan loh. Makanya banyak permurtadin tuh yang bilang, saya dulu narkoba, saya dulu PSK, tapi saya didatangin Tuhan. Jadi mereka tuh kayak membranding diri mereka itu yang udah rusak namanya itu, diangkat menjadi baik, supaya masa lalu yang buruk itu hilang dan mereka tuh keangkat jadi baik. Dan inilah orang-orang NPD gitu loh, nggak tahu diri. Oh, jadi Tuhan Kalau di mereka Islam itu mana boleh. orang-orang yang jahat dulu ya. Nah, itu dalilnya ada. Aku datang untuk orang-orang berdosa gitu loh. Nah, di Islam kita dituntut untuk tahu diri, bukan NPD. Contoh, kata Allah, kalau kata Allah tuh yang masuk surga tuh bukan yang ngaku Islam. Makanya nggak ada tuh orang Islam pasti masuk surga, nggak ada kan di Al-Quran. Tapi yang ada itu apa coba? Wa basiril ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi kalau kamu beriman dan beramal soleh, itu udah pasti Islam gitu. Jadi kalau kamu ngaku-ngaku Islam, belum tentu kamu Islam. Makanya ada satu ayat yang dimana Allah berfirman, ketika kamu mengatakan kamu beriman kepada Allah, kamu pikir kamu tidak diuji. Kamu harus diuji dulu keimananmu itu, baru kamu benar-benar beriman. Karena kalau cuma ngomong doang kan kayak orang Kristen, kami ajaran kasih, giliran Sherlock sini kami tampar, nggak berani. Nah, ini yang disebut dengan klaim sepihak atau klaim NPD gitu. Nah, kenapa banyak tokoh-tokoh NPD dari Kristen itu bermunculan? Salah satu tokoh yang paling nampak NPD-nya itu Hitler. Hitler itu sangat mengagumi tongkat penobak takdir itu. Yang saya pilihan ya. Tombak yang menusuk Yesus. Dia punya ambisi untuk bertemu dengan menemukan tombak itu. Nah, saking NPD-nya Hitler, dia menganggap orang-orang di bawah dia tuh semuanya nggak layak hidup gitu loh. Itu Hitler. Satu lagi ini yang NPD. Bangsa Inggris. Iya, sama Eropa kan gitu juga. Yang paling parah tuh juga sama nih. Tahu ini nggak? Julius Caesar. Iya, Julius Caesar. Julius Caesar tuh juga NPD. Dia ngaku anak Tuhan. Sama kayak orang-orang Kristen sekarang yang ngaku-ngakunya anak Tuhan gitu loh. Nah, narcissistic personality disorder ini itu dikarenakan seseorang tuh merasa superior, dan konsekuensi buruk terhadap orang-orang NPD ini tuh dia tuh nggak punya akal sama nggak punya empati. Maksudnya gini, dia nggak peduli, yang penting dia udah dipilih Tuhan. Yang pertama, aduh, yang kedua, wah, langsung jadi 3 kayak pembatasan orang-orang loh aku yang dapat. kayak misalnya mereka lihat darah di di PL itu mereka senang gitu ya. Bentar. Akun aku langsung dibatasi 3 Ini batasan pakai loh. gitu Mbak. Iya. Oh nggak apa-apa, nggak masalah itu pembatasan kayak gitu. Ya gitu. Jadi teman-teman kita ini, kalau kita lihat bagaimana kita menentukan mereka itu terlihat NPD atau enggaknya, coba perhatikan cara mereka bicara. Coba ya. Mereka pasti gini, membanggakan yang bukan diri mereka. Hebat loh, pembuat HP tuh Kristen, pembuat HP tuh Yahudi. Jadi mereka membanggakan yang bukan pencapaian mereka gitu loh. Terus satu lagi, mereka tuh membanggakan etnis yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Kayak Yahudi itu loh umat pilihan Tuhan, padahal mereka tuh bukan Yahudi. Jadi kayak nggak tahu diri banget gitu loh. Udahlah, mereka nggak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa, tapi mereka merasa bahwa mereka tuh dianggap gitu. Makanya mereka suka ngeklaim kami ini Yahudi rohani, kami ini anak Tuhan. Padahal Yahudi rohani gimana? Mana ada istilah Yahudi rohani? Itu Paulus yang ngajarin. Betul-betul meninggalkan bekas penjajahan yang dalam sekali ya. Oh iya, Eropa itu ngerusak banget di Afrika, Filipina, dan Asia. Kanada itu juga. Dan mereka Rata-rata. kan itu perusakannya sepanjang itu ditinggalkan Bible itu kan. Nah, itulah kata orang Afrika, kan ada quote dari orang Afrika nih. Kami punya tanah, kalian punya Bible. Kalian ajak kami berdoa, tutup mata, tanah kami kalian ambil, Bible kalian kasih buat kami. Itu di Amerika Latin juga begitu kok mereka bilang. Iya, Afrika bilang gitu. Ya kan? Jadi gini, jadi lucunya gini ya. Di Afrika ini kan orang kaya tuh kan punya tanah tuh. Si orang-orang Kristen ini datang, dikasihlah kitab suci mereka. Di dalam kitab itu tertulis, patuhlah kepada pemerintah walaupun bengis. Patuhlah hamba-hamba, patuhlah kepada majikan walaupun bengis. Kalian patuhlah kepada pemerintah. Yang lain gitu kan. Apabila ditampar pipi dikasih kanan. Jadi mereka tuh kayak bawa kitab suci, bawa Bible yang diberikan kepada orang Afrika, supaya orang Afrika tuh ikuti kata Bible ini
tunduk kepada mereka. Tunduk ya. Nah, terus baru diambillah tanah mereka. Kemudian mereka dikristenisasi. Makasih Bang Ton. Gitu. Dan itu fakta sejarah. Memang parah ini. Tapi kalau kita tanya ke mereka, kamu mau nggak kayak gitu? Kalau ditampar pipi kiri dikasih kanan, mereka akan menjawab seperti yang tadi itu, yang laki-laki tadi. Iya, mereka nggak mau. Itu kan alegori. Jangan aja itu ya. Seperti Kayak itu. ini, kayak apa namanya? Kayak racun tikus tuh Bible itu. Apa itu nih? Lanjur doktrin sama gereja orang tua apapun kita bilang. Yang parahnya lagi kadang-kadang orang ngomong ini. Ciptaan Tuhan itu kan semuanya ya wajib dimakan katanya. Enggak Bang. Satu alat Ini kan Bang, ini Bible ini kan dibawa sama penjajah nih. Tapi penjajah biar terus menjajah, mereka tak kasihlah itu dia racun tikus itu yang. Iya, memang seperti itu Bang Mesia. Ini faktanya nih, aku cerita ini. Waktu orang-orang Kristen datang ke Afrika, datang ke Asia Tenggara, datang ke Filipina, yang mereka bawa itu kan golden, gospel, dan glory. Nah, yang mereka tujukan itu menyebarkan agama mereka. Kenapa mereka? Jadi gini ya, secara politik sangat mudah mempengaruhi orang-orang kalau berkaitan dengan agama. Nah, jadi orang itu bisa diatur menggunakan agama yang disebut dengan crowd of control. Nah, mereka bawa kitab yang di dalamnya ada aturan bahwa orang-orang tertindas itu justru malah dapat kasih karunia. 1 Petrus pasal 8 nomor 13. Jadi kalau kalian semakin tersiksa, kalian tuh semakin dicintai Tuhan loh, gitu loh. Jadi kayak aku datang nih bawa kitab nih. Kalian itu percayalah sama Yesus, kalian tuh udah ditebus loh. Pertama kan ditawarkan begitu tuh. Kalian aman loh, tenang loh, kalian masuk surga. Tapi kalian menderita di dunia, pikul salib, ditampar pipi kiri kasih kanan. Kalian nggak boleh ngelawan kalau. Gitu ya. Nah kalian nggak boleh melawan kalau kalian dijahati. Dan si penjajah yang bawa kitab ini mengambil hartanya mereka. Mereka bilang, kamu kan udah percaya ini, kamu nggak boleh. Nah, itu terjadi di Afrika. Pantasan waktu zaman kejayaan Spanyol itu mencuri banyak emas dari Amerika Latin itu diambil di sana. Waktu lagi top-topnya Spanyol untuk menjajah Amerika Latin deh. Itu keren. Jadi, emang iya. Jadi Uni, MPD pertama kali dilakukan oleh siapa Uni? Paulus sebenarnya. Paulus. Yesus itu tidak pernah ngaku Tuhan. Bahkan ketika dia bilang, bahkan Yesus sendiri itu bukan orang yang kayak ngaku-ngaku saya Mesias, saya Mesias. Coba. Tapi sebentar, MPD ini bangsa ini kan, yang penyembah ini pagan kan awalnya. Orang-orang pagan ini sudah terbiasa menyetarakan Tuhan dengan diri mereka karena mereka merasa bahwa manusia ini adalah makhluk superior. Makanya ada Zeus, Osiris. Osiris itu kan manusia. Jadi kayak orang-orang pagan ini gini ya. Kalau kita lihat cara berpikirnya orang-orang pagan, mereka menganggap bahwa manusia ini adalah makhluk paling mulia. Merasa bahwa manusia inilah yang paling perlu dimuliakan. Makanya tuh bentuk Tuhan mereka tuh melulu adalah bentuk manusia gitu. Kalau kita lihat cara mereka berpikir. Nah, jadi orang-orang pagan Yunani ini sudah terbiasa menuhankan Tuhan yang mirip dengan mereka. Itu dulu tuh kayak ada Mitra, Osiris, bahkan patung berhala yang ada di Mekah, Mana, Lata, Uzza itu menurut literasi yang pernah aku baca itu adalah tokoh-tokoh penting yang pernah dimuliakan di zaman Mesir kuno. Itu manusia semua rata-rata, tokoh-tokoh penting. Maka dalam Al-Quran dikatakan orang Yahudi itu juga menuhankan rabi-rabi mereka. Jadi kayak bahkan ada ayat di kitab mereka tuh kalau seandainya imam tidak diikuti boleh dibunuh orangnya gitu. Nah, dari sini kan kita bisa melihat bibit-bibit NPD ini seperti apa. NPD ini kan orang-orang yang merasa superior dari yang lain. Jadi kalau kita ngerasa kayak aku dipilih Tuhan loh, itu kan kita sedang menggambarkan ke orang lain bahwa kita tuh spesial kan. Benar nggak? Nah, itu yang terjadi sama Paulus. Paulus itu mengaku bahwa dia dipilih sama Yesus, sementara hanya dia sendiri yang bisa membuktikan, dan itu nggak ada buktinya gitu. Nah, jadi ketika dia mengaku bahwa dia dipilih Yesus, kalau secara psikologi gini, dia itu kan penjahat pada zamannya.
Dia tuh membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sewaktu Yesus sudah naik, sudah tidak ada, orang kan semakin banyak tuh menceritakan tentang kehebatan Yesus. Yesus tuh bisa ini, bisa itu, bisa ini. Nah, karena dia ini sudah dibenci, maka orang seperti Paulus ini butuh dong pencitraan diri, butuh dong citra diri. Nah, citra ini yang dia bangun bahwa sebenarnya aku itu sudah dipilih loh, aku bertobat loh. Ya memang dia harus menunjukkan kalau dia baik di awal gitu loh. Makanya dia pernah bilang, aku nih bukan siapa-siapa, aku ini orang bodoh. Sebenarnya aku boleh bermegah, tapi aku juga tidak kalah kok dari rasul-rasul yang 12 itu. Dan NPD-nya lagi, walaupun dia udah diketahuan dia tuh nggak layak dan nggak pantas jadi rasul, tapi dia bilang aku juga nggak kalah hebat kok. Jadi kayak gini nih, dia deh. Ini karakter NPD, bentar. Ini karakter NPD yang aku ceritakan. Ini boleh kalian belajar di jurnal psikologi ya. Nih aku ceritain ya. Yang aku ceritakan ini adalah hasil pembelajaran aku dalam jurnal psikologi. Orang NPD itu orang yang tadinya rapuh, orang yang tadinya tuh nggak ada apa-apanya, tapi pengen dianggap gitu. Ngerti nggak sih? Dia tuh kayak gini loh, dia tuh bodoh, tapi pengen dibilang pinter. Dia tuh miskin, pengen dianggap kaya. Jadi dia melakukan segala cara. Salah satunya apa? Mencitrakan dirinya gitu loh. Nah ini orang-orang MPD itu. Tapi sebentar. Sebenarnya Paulus itu bukan MP kalau menurut saya. Sebenarnya dia itu kan awalnya itu dia memang pingin agama yang dibawa Yesus itu nggak berhasil, dan dia memang nggak buat agama yang dibawa Yesus itu nggak berhasil. Iya, memang dari awal kalau kita lihat si Paulus ini tuh kayak dia kan Yahudi Parisi. Kalau kita lihat konteks historis sesuai di dalam kitabnya orang Kristen, dia itu adalah orang Yahudi yang diajarkan dalam kitab Perjanjian Lama untuk membunuh orang-orang yang dianggap mengajak ke menyembah ke ilah lain gitu loh. Ngerti nggak? Itu kan dalilnya ada tuh dalam kitab Ulangan. Nah, jadi dia tuh kayak ngikutin hukum Taurat itu. Dan lagi pula karena dia itu kayak petinggi kan kayak dimuliakan gitu. Dia juga punya otoritas. Dan ini yang bikin aku tuh kayak bertanya-tanya. Dia orang Yahudi. Orang Yahudi dulu dijajah. Coba kita tahu nih orang Yahudi itu direndahkan di zaman Romawi. Tapi kenapa dia punya otoritas ya? Nah, ini aku bilang tuh kayak dia tuh kayak londo ireng gitu. Orang pribumi yang diberikan senjata, diberikan tempat supaya menguasai orang pribumi lainnya gitu. Ngerti nggak? Gitu ya, nenek moyangnya Oten. Gini. Jadi Paulus ini kan dia Yahudi tuh. Kita kan tahu orang Yahudi di zaman Helenistik ini kan dijajah, direndahkan, diasingkan secara sejarah, dan kita tahu itu sejarah loh. Kenapa Paulus ini punya otoritas untuk membunuh orang? Ini dia, karena Paulus ini termasuk orang Yahudi yang patuh kepada Romawi, kaki tangan lah gitu. Nah, jadi dia dapat tempat. Nah, jadi wajar kiranya dia melakukan upaya sinkretisme. Kenapa? Ya, kalau dia berpihak kepada Yahudi, dia bertentangan dengan Yunani. Kalau dia berpihak ke Yunani, dia nggak diterima sama orang Yahudi. Sementara kan butuh pengikut dari segala aspek. Kayak zaman sekarang nih, kalau ada caleg nih mau jadi presiden misalnya, atau orang-orang yang mau jadi presiden, dia kan rangkum semua agama dong. Dia akan baik-baik kepada orang Hindu, baik-baik kepada orang Kristen, baik-baik kepada orang Islam. Bahkan kalaupun dia Islam, bisa jadi dia mengucapkan apa-apa yang melanggar agamanya sendiri gitu loh. Itu yang disebut dengan orang tuh kayak mencitrakan diri bahwa yang dia butuhkan tuh suara banyak. Jadi kalau perlu tuh dia mendapatkan seluruh suara orang. Makanya dia tuh datang-datang ke orang Yunani bahwa jangan takut, agama yang aku bawa ini tuh tidak merugikan kalian kok. Kalian nggak perlu ikut-ikut hukumnya, sama aja kok di mata Tuhannya. Mau kalian pakai hukum Taurat atau enggak, justru malah orang yang Yahudi itu yang sok-sokan pakai hukum Taurat, mereka terkutuk. Itu yang dicoba dilakukan Paulus kalau kita belajar secara detail apa yang tertulis dalam Bible. Nah, jadi Paulus ini tuh tadinya yang sangat maksudnya dia tuh sebagai orang yang jahat, yang sudah terbukti kejahatannya, melihat potensi untuk mendapatkan tempat menjadi orang yang dipuja. Karena pada waktu itu orang sudah menyiarkan siapa Yesus. Orang udah sibuk membahas Yesus itu hebat loh, dia bisa menghidupkan orang mati. Oh iya, jadi udah beredar lah kabar tentang Yesus. Nah, si Paulus ini itu tuh kayak ya mengambil kesempatan lah kayaknya dari situ, sampai-sampai dia ngaku-ngaku ketemu Yesus. Dan yang lebih parahnya kan dia ngaku dipilih saja dalam kandungan, bukti ke NPD-nya. Untuk membelangkan. Sebenarnya kalau kita bicara kalau aku lihat sih motivasi Paulus itu murni dunia. Enggak, kalau aku bicara motivasi, aku punya datanya kok. Yesus sama Paulus kan ajarannya bertentangan sama sekali, kan? Satu bilang A. Jadi gini, nih. Kita menilainya gini. Kita bicara dari aspek motivasi atau aspek teologis.
Kalau kita bicara dari aspek teologis, memang Yesus sudah menubuatkan akan ada orang yang menyesatkan yang ngaku-ngaku pengikut dia. Itu fakta. Makanya Yesus bilang nih, hati-hati dengan nabi palsu membawa-bawa nama dia. Artinya memang ciri-ciri nabi palsu ini adalah orang yang masuk ke agama Yesus dan merusak dari dalam. Kan seperti itu. Iya. Kayak serigala berbulu domba itu kan itu maknanya. Nah, secara aspek teologi kita percayalah bahwa Allah sudah menentukan bahwa akan ada ujian untuk pengikut Yesus ini, menguji mereka dari dalam apakah mereka akan Kenapa pendeta-pendeta berpaling atau tidak. terdeteksi itu bahwa serigala berbulu domba itu Nggak bisa berusaha itu dari dok. dalam? Jangan dipotong dulu kak. Bentar dulu, jangan dipotong dulu. Aku belum dapat poinnya. Bentar, nanti kakak baru tanya lagi. Jadi gini ya. Jadi perhatikan baik-baik nih. Kalau kita bicara secara teologi, Yesus sudah berkata bahwa akan ada nabi palsu dari lingkungan dalamnya Kristen sendiri, dalamnya agamanya sendiri, gitu loh. Nah ternyata kalau kita lihat memang Paulus ini orang yang ngaku-ngaku bertemu Yesus, tapi ajarannya bertentangan. Nah kalau mengikuti aspek teologis ya Paulus memang lebih presentasinya tuh 99% memenuhi nubuatan Yesus. Nah kalau untuk motivasi, nih motivasinya, coba perhatikan si Paulus bilang apa? Aku seharusnya kamu puji. Terus dia bilang, kalau aku sudah memberitakan Injil kepadamu, apakah berlebihan kalau aku meminta upah duniawi? Motivasinya itu betul-betul kelihatan untuk dipuji dan dianggap sebagai orang suci, orang baik, dan dapat tunjangan, karena memang dia minta tunjangan gitu. Itu kelihatan banget untuk duniawinya. Seperti itu. Ini tertulis loh ya, bukan kita nuduh. Jadi, Itu dan jadi Paulus ini berhasil kan membelokkan agamanya Yesus, dan Yesus ya kan sudah nubuatannya dinubuatkan sama Yesus. berhasil kan adanya Paulus itu. Iya, kan memang nabi-nabi itu kan bernubuat. Kayak Nabi Muhammad nih bilang, nanti setelah wafatku akan muncul fitnah. Kan bener kan terjadi fitnah perang saudara antara Islam dengan Islam setelah Rasulullah wafat. Nabi-nabi itu kan menceritakan gejala-gejala itu supaya kita berhati-hati, supaya kita tidak terlibat dengan kayak gini ya. Kalau aku menilai, kalau aku di hidup zaman Yesus nih, Yesus bilang gini, hati-hati loh, nabi palsu itu serigala berbulu domba. Jadi aku tuh harus hati-hati. Kalau ada orang ngaku-ngaku ketemu Yesus, aku harus bilang nggak percaya. Kenapa? Karena Yesus sudah bilang dia nanti akan turun cuman kedua kali lagi. Dan ketika dia turun itu dia dilihat semua orang. Tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku ketemu Yesus. Yang pertama, emang pantas nggak dia ketemu Yesus? Kalau memang Yesus adalah Tuhan. Jadi kayak betul-betul kayak nunjukin NPD-nya lah gitu. Kayak ngerasa kayak gue ini loh orang yang penting. Ya, jadi kayak gini. Gue ini lo penting banget buat peradaban sehingga gue didatangin Tuhan lo secara pribadi. Jadi orang-orang yang ngaku-ngaku bahwa dia didatangin Tuhan secara pribadi ini kan orang yang merasa bahwa dia tuh penting banget gitu. Bener nggak? Iya. Nah dari situlah mereka tuh tanpa sadar mereka tuh sudah narsistik, personality disordernya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita sapa dulu nih yang baru masuk nih. Halo Febri. Ya, halo. Febri muslim atau non muslim? Non muslim. Ya silakan Febri. Yang kita bahas tadi itu adalah hasil analisa secara tekstual dan historis. Ada tanggapan Febri? Iya, baik. Jadi itu Uni Rifa ini sebenarnya melihat Yesus itu di Bible itu orangnya gimana? Oke, coba di mute dulu biar saya jawab enak jawabnya, tidak terganggu dengan suara. Oke. Kalau kita bicara tentang Yesus, Febri, kamu harus akui dan ini fakta bahwa kitab kamu itu kan ada 4 yang kanonik, 4 yang sinoptik tuh, Injil sinoptik, paham ya? Injil yang katanya ditulis Markus, Injil yang katanya ditulis Matius, Injil yang katanya ditulis Lukas, Injil yang katanya ditulis Yohanes. Dan asal kamu tahu, keempat Bible ini tidak ada satupun yang identik ceritanya. Kalau si Matius menceritakan satu peristiwa, nanti Lukas juga menceritakan peristiwa yang sama, tapi berbeda pandangannya. Nah, jadi kalau kamu bertanya, menurut saya Yesus itu seperti apa? Saya tidak bisa berkata-kata dari diri saya sendiri, tapi saya hanya bisa menganalisa dari bagaimana si penulis itu menggambarkan Yesus. Contoh, Yesus pernah digambarkan sebagai sosok laki-laki yang temperamen.
ketika dia mengacak-acak orang yang lagi jualan tanpa berpikir, tanpa bertanya. Yesus dikatakan sebagai orang yang gampang marah ketika dia kelaparan. Dia mengutuk pohon ara padahal dia tahu pada waktu itu belum musimnya berbuah pohon ara. Dan Yesus juga terlihat sebagai orang yang, mohon maaf ya, diceritakan dalam kitab kalian tuh kayak tidak pernah tertawa, bukan sosok yang humoris, tapi sosok yang sangat tegang sekali, bahkan juga sangat kasar. Ketika dia mengumpamakan perempuan Samaria atau Kanaan sebagai seorang anjing, seekor anjing, kemudian juga mengatakan bahwa muridnya bodoh. Nah, kalau aku lihat dalam kitab kalian, Yesus ini digambarkan sebagai sosok orang yang menentang ajarannya orang Yahudi, ya. Kemudian orang yang keras dan kasar, dan orang yang agak random gitu loh. Kenapa aku bilang random? Di satu sisi, dia mengaku dia datang hanya untuk Bani Israel yang datang dari kalangan orang tersesat Bani Israel. Tapi tiba-tiba setelah dia dinyatakan mati dan bangkit, dia suruh muridnya untuk mengajarkan orang-orang dari luar Bani Israel ajaran dia gitu. Jadi kayak tidak konsisten begitu. Dan lucunya, yang lucu itu gini, dia kan ngaku Mesias, tapi dia tidak terang-terangan. Dan dia tuh kayak seolah-olah nyuruh orang buat menebak-nebak gitu loh. Nah, itu satu. Dan yang lebih lucunya, karena memang tertulis dalam kitab perjanjian lama bahwa Mesias itu nanti harus naik keledai, dia sengaja gitu. Dia sengaja untuk memenuhi nubuatan itu. Ini kan lucu ya. Kayak aku tuh sama nanti kalau aku baca kitab Taurat, oh ya di Taurat itu kalau Mesias itu naik keledai ya aku pinjam keledai orang terus aku naik gitu kan. Jadi kayak nubuatan yang kayak dibikin-bikinin gitu, dan itu kayak aneh, random gitu, kayak gabut gitu. Atau kayak apa sih sifat cowok yang aneh sih menurut aku. Kalau aku hidup sejaman dengan Yesus, mungkin aku agak bertanya-tanya sama dia. Oke. Agak aneh sih. Iya. Dari semua paparan di kitab Anda gitu. Iya, oke. Bahkan dia termasuk Jadi- yang kurang baik hubungannya dengan orang tuanya sih. Agak keras dan Jadi, kasar pada orang tuanya. Poinnya dia itu temperamental. Terus dia, Menurut kitab Anda ya, bukan menurut saya. ya, tapi kalau untuk apa namanya di bait Allah itu kan mereka jualan. Jadi kan menjadikan bait Allah itu yang saya lihat di Bible kita ya, dia kan mengusir. Ngapain kalian berjualan bait Allah gitu kan? Itu dia marah juga di situ, marah. Kamu tahu Terus konteks orang-orang cerita Farisi, ayat itu? ya gimana? Kamu tahu konteks cerita ayat itu? Kamu sudah baca konteksnya? Nggak paham sekali sih. Iya, Nah, nggak paham sekali. karena saya sudah belajar, maka saya jelasin ke kamu. Kamu tahu nggak? Kalau seandainya kamu melarang orang jualan di rumahmu, kamu harus kasih tahu dulu nggak? Nih, kalau kamu ingin orang nggak jualan di halaman kamu, harusnya kamu kasih tahu dulu nggak sama orang-orang. Orang itu bisa dikatakan jahat kalau sudah dikasih tahu, tapi dia ngotot pengen jualan depan rumah kamu, kamu berhak marah. Lah kamu nggak ngasih tahu kok, tiba-tiba ada orang jualan terus kamu hambur-hamburkan jualan orang, itu namanya kamu tuh kayak Satpol PP, lebih keji lagi dari Satpol PP. Harus dikasih peringatan dulu ya gitu Lah, ya. coba deh sekarang kita pakai otak deh. Ada orang miskin lagi jualan depan rumah kita. Kita tidak melarang, kan kita punya halaman besar. Kita nggak ngelarang orang jualan di situ. Tiba-tiba ada orang jualan. Kita yang nggak ada tidak ada bertanya, langsung bongkar. Kalau itu ketangkap di video, Janganlah, dikatakan kasihan. penjahat nggak? Tegur lah Dikatakan. pelan-pelan gitu. Nah, sebagai Terus orang yang jangan bijak. jualan lagi ya. Nah, kalau orang yang bijaksana itu, pertama, kamu lihat nggak di sini tertulis nggak boleh jualan? Oh iya Pak, saya nggak tahu. Oh, karena kamu nggak tahu, kamu nggak salah. Kalau orang nggak tahu jangan dimarahin. Tapi kalau iya saya tahu, tapi suka-suka saya lah, baru marah. Oh, kamu kurang ajar, berarti kamu mengingkari saya dong. Nah, Yesus sebagai seseorang yang harusnya bijaksana, dia pertama ngasih tahu dulu. Kedua, bicarakanlah baik-baik. Ngapain diacak-acak orang jualan dulu? Emang nggak mikirin perasaan orang, mungkin lapar keluarganya, emang dia nggak punya modal lagi? Di mana kebijaksanaan dia sebagai seorang pria? Nggak usah sebagai Tuhan deh. Ini yang kami pertanyakan. Kalau menurut kamu itu bijaksana, ya suatu saat kalau kamu lihat orang jualan diacak-acak, kamu orang yang akan membenarkan itu loh. Kamu termasuk orang zolim. Gitu Febri. Baik. Oke, jadi itu
ajaran-ajaran Yesus yang dia dilahirkan di dunia ini, apakah bertentangan dengan agama? Kalau agama artinya agama tidak kacau, Yesus Itu kan itu tidak justru kacau. mengaku. Apakah dia Saya kan belum selesai menjawab. Iya, maksud saya dia itu kan mengajar orang Saya kan apakah belum itu selesai bertentangan dengan menjawab. hukum Indonesia lah, apakah bertentangan dengan hukum Indonesia itu aja? Bertentangan dengan seluruh hukum. Nih aku tunjukin sama kamu. Kamu tahu nggak? Bahkan hukum Taurat yang dia katakan tidak dibatalkan sama dia, tidak ditiadakan, justru dia sendiri tertulis dalam kitabmu melanggar hukum Taurat. Hari Sabat dia langgar. Perhatikan itu baik-baik. Bahkan ini bukan menurut perspektif aku terhadap kitab kamu loh. Dek, Karena kenapa kalau sudah perspektif lari ke sini? Yang di taman yang dikacuk-kacukin apa? belum Orang selesai tadi. Iya, nanti kita balik ke sana. Artinya kalau kamu bertanya, apakah Yesus ini datang tidak membawa damai? Itu bukan kata saya, tapi kata Yesus sendiri. Jangan menyangka aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Bahkan dia mengajarkan untuk apa? Kalau seandainya kamu tidak membenci ibumu, bapakmu, keluargamu, kamu tidak bisa menjadi pengikut Yesus. Lukas pasal 14 nomor 26. Artinya, kalau kamu bilang ajaran Yesus bertentangan, jujur ya, kalau kamu jujur nih, mari kita bedah satu-satu. Seluruh ajaran Yesus dalam kitabmu itu melanggar aspek sosial, aspek keadilan. Coba yang mana yang adil, coba. Mana satu ajaran Yesus yang adil untuk pengikutnya dan untuk orang lain? Justru ajaran Yesus, kalau kita bicara dalam tataran sosial, adalah ajaran yang bertentangan dengan aspek keadilan secara umum. Kasihilah musuhmu, itu tidak diberlakukan di pengadilan manapun. Kamu kalau masuk ke pengadilan, yang namanya penjahat itu harus dihukum. Yesus mengatakan penjahat nggak harus dihukum. Tapi di sisi lain Yesus berkata, saudara kalau marah saja harus dihukum. Nah jadi kalau kalian bilang bahwa ajaran Yesus ini melanggar aspek sosial, Kasihilah musuhmu, jelas. kenapa orang jualan di acak-acak ya? Nah itu dia, orang yang jualannya dia acak-acak. Jadi karena gini, karena aku udah bilang 4 kitab ini ditulis oleh orang yang berbeda. Jadi mereka menggambarkan sosok Yesus seperti yang mereka mau. Dan bahkan kita nggak tahu sumbernya dari mana. Makanya Al-Quran atau Nabi Muhammad mengatakan, jangan bertanya tentang Allah kepada mereka, karena kita dapat kitab yang tidak bercampur, sementara mereka membaca kitab yang sudah bercampur antara perkataan manusia dan perkataan Tuhan. Dan itu terbukti secara akademik. Baik, tadi katanya itu kasihlah musuhmu, itu ajaran kasihnya kan. Tapi kalau memang orang itu, contohnya nih ada perbuatan lagi berantem satu orang dengan seseorang kan gitu. Tapi kalau dia ya udah saya maafkan kamu, kita nggak usah bawa di ranah hukum. Bagaimana itu? Apakah salah? Lah itu justru ajaran Islam, Dek. Di ajaran Islam itu memaafkan, bukan mengasihi musuh. Itu beda loh konteksnya loh. Kamu ngerti nggak perbedaan antara memaafkan dengan mengasihi? Kalau mengasihi dan tampar pipi kiri kasih kanan, itu melegalkan kejahatan. Istilahnya kamu tuh justru mengasihi orang yang jahat. Kalau di Islam, kalau seandainya kalian, kata Allah gini, kalau kalian mampu membalas setara, silahkan. Contoh, kamu tampar saya boleh kok tampar kamu, tapi mampu nggak saya menampar kamu, kualitas tamparannya sama persis seperti tamparanmu. Karena Allah sudah katakan bahwa kami ini lemah, kami ini gampang emosi. Ketika kita ditampar, tentu kita menampar dengan emosi. Bisa jadi kekuatannya melebihi tamparan kita. Maka di Islam diajarkan, lebih baik maafkan. Nah, kalau di Kristen beda, bukan memaafkan. Kamu baca nih, makanya aku suruh tuh kamu baca kitab suci kamu dulu, Dek. Nih ya, ini aku kasih kamu ayatnya. Kita tuh kalau bicara sesuai dengan data. Kamu baca dalam kitabmu Matius pasal 5, 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. 1, dilarang melawan. Lalu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini perintah. Kalau kamu ditampar, kamu kasih lagi sebelahnya. Nah jadi kayak gini loh, kalau memaafkan itu artinya kita tidak membalas,
bukan berarti kita harus mengasihi. Karena mengasihi itu kan, masa kamu dipaksa mengasihi orang yang sudah memperkosa ibumu? Ini kan bertentangan dengan naluri manusia. Apa iya kamu termasuk orang yang akan mengasihi orang yang telah memperkosa istri ibumu atau anak perempuanmu? Apa betul itu normal? Bertentangan atau sejalan dengan naluri? Baik. Jadi itu maksudnya logika ibu Rifa ini, bahwa kalau ada orang manusia ini yang ajaran Yesus itu mengasihi sesama musuhnya, jadi kalau biarpun dia istrinya itu diperkosa, kita mengasihi, kan gitu, ikut kan logikanya. Bukan analogika saya, Dek. Itu ya, saya tidak menganalog. Bentar, Dek. Jadi kan di situ Jangan juga berbicara yang sesuatu yang tidak saya uji. Ajaran kasih itu kan belum dikatakan kalau ada diperkosa istrimu, kan itu kan Ibu Rifa yang mengatakan bahwa Itu contoh kasus, Febri. Contoh, ya saya kasih contoh juga, kasih contoh juga dong. Kalau istri Ya, kita silakan. diperkosa contohnya, apakah kita juga mengasihi yang memperkosa istri? Secara logika tidak mungkin juga. Tapi kan ajaran Yesus itu benar-benar menguji orang yang taat sama dia. Kan itu sebenarnya poinnya. Ya udah, menurut saya. sekarang untuk menguji ketaatan kamu, kalau kamu misalkannya sebagai orang yang taat, kalau istri kamu diperkosa, kamu mengasihi orang yang memperkosa itu? Tentu saya juga nggak merasa begitu. Tapi kan itu yang paling Berarti taat bertentangan ajaran Yesus itu, ya. dengan naluri kamu sebagai laki-laki. Tapi Menurut kalau saya kamu menurut juga, normal nggak? Bentar, nanti. Menurut kamu normal nggak? Kamu laki-laki, istrimu diperkosa, kamu cuma ngeliatin, tidak melawan. Terus kamu kasihi lagi yang memperkosa. Menurut kamu tuh kamu normal atau gila? itu nggak mungkin juga. Nah itu yang disuruh. Kok nggak mungkin? Tapi Yang kalau disuruh itu mengasihi kok. musuhnya itu kan dalam arti kita Aneh nih orang. mendoakannya. Kan di situ kan mengatakan kasihlah Ya musuh. makanya Kita membawa kan gini, berdoa. iya, membawa jangan mendoakan. Tapi bila Febri diam dulu. Ya, gimana? Febri, saya tuh sudah 6 tahun diskusi dengan orang Kristen. Jangan kamu jelaskan apa-apa yang saya sudah bosan dengarkan. Saya fokus kepada yang saya tanyakan. Saya tanya sama kamu nih sekali lagi nih. Ketika di kitab kamu tertulis, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Saya mau mau konfirmasi dulu nih. Kamu kalau istrimu diperkosa, kamu melawan nggak orang yang memperkosa istrimu? Atau kamu diam aja? Hah? Gimana? Kalau istrimu diperkosa di samping kamu, kamu melawan nggak pemerkosa istrimu? Iya, melawan dong. Berarti ajaran Yesus itu tidak berlaku dan tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia manapun. Tidak sejalan dengan naluriah. Iya, jadi Tuh, gini, itu nggak kan- relevan itu- istilahnya. Itu kiasan yang dia Makanya aku bilang kamu bahwa penyesat kalau mengatakan bahwa ajaran ini ajaran benar, karena bertentangan dengan nalurimu sebagai nggak pria. mungkin kita sesat. Soalnya kita Loh. itu mengerti. Arti sesat tahu nggak? Arti sesat. Sesat itu adalah ajaran yang menyimpang dari naluri, dari akal sehat, dari hati nurani. Di sini diajarkan untuk jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Saya tanya sama kamu, kasusnya apa? Seandainya suatu saat kamu menghadapi peristiwa kejahatan di mana istrimu diperkosa, maka saya bertanya, kamu akan ikuti nggak perintah Yesus? Sebenarnya itu bukan masuk ke situ sih. Dia ini Itu loh. kepentingan penjajah dek, untuk menjajah negara-negara, jangan lawan gitu. Iya, cuman kita minta konsistensi dia gitu loh. Aku cuma pengen nunjukin Benar dia sih. ini konsisten Yang nggak. dibilang- Siapa tadi Bang Mesias itu ya? Jadi itu Nggak, jangan sebenarnya- melebar dulu. Aduh, jangan melebar dulu. masalahnya itu- Saya tidak peduli dulu Ya, yang lain. Saya benar. mau kamu Contoh- konsisten. Iya, Menurut saya, contoh-contohnya tadi saya itu. tanya, jangan kok bawa contoh baru. Contohnya sudah saya bawa. Kalau Yesus mengatakan jangan melawan orang jahat kepadamu, berarti Yesus melarang kan kamu melawan orang jahat kepadamu. Kamu bisa ikuti nggak ini? Bagi yang mengikutinya, Kamu bisa ikuti nggak? Saya tanya, kamu bisa kalau mengikuti saya nggak? bisa mengikutinya. Ya Tapi udah, contohnya- kalau gitu kamu tapi kalau akui contoh, ajarannya. kan di Aduh, situ ini nggak ada orang. contohnya. Jadi Saya kan yang Udah musuh di ribut. peperangan, Ini ya kan nggak mungkin gini, juga. gini teman-teman ya. Orang munafik itu orang yang sok-sokan di depan kita mengatakan saya pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus. Saya mengikuti semua ajaran Yesus. Tapi ketika kita bawa, kamu ngikutin nggak ajaran Yesus ini? Kalau seandainya kamu, kan di situ konteksnya apa? Kalau kau dijahati, kalau dijahati itu kasusnya bisa beragam. Kau yang diperkosa misalkannya, diperkosa kau sama Edis, kau lawan nggak Edis?
Atau istrimu diperkosa sama Saifuddin Ibrahim, kau lawan nggak? Keteteran kau menjawab karena kau tahu kau tidak mampu melakukan itu. Makanya bagaimana mungkin Tuhan mengajarkan ajaran yang tidak mampu dilakukan oleh manusia? Ini namanya ajaran sesat. Karena ajaran yang benar itu tidak merugikan penganutnya dan tidak merugikan orang lain. Kecuali kalian mengakui. Tidak merugikan penjajah kok, Dek. Ini memang kan agama. Nah, ini ajaran ini merugikan penganutnya, Kak. Iya, Jadi penganutnya dirugikan gitu loh. Ya kalau penjajah nggak dirugikan. Jadi orang-orang jahat, kan aku udah bilang ajaran Kristen ini berpihak kepada kejahatan, bukan cuma penjajah loh. Semua orang jahat itu sangat beruntung menjadi Kristen. Ingat ya, seluruh orang jahat itu beruntung menjadi Kristen. Karena hanya di Kristen orang jahat itu masuk surga walaupun tidak berbuat baik. Tapi ketika korban yang beragama Kristen, istri ditabok suami, boleh nggak minta cerai? Nggak boleh. Kamu istrimu diperkosa, boleh ngelawan nggak? Nggak boleh. Kalau ditampar gimana? Kasih yang sebelah. Itu perintah loh. Makanya aku bilang, ajaran sesat itu adalah ajaran yang tidak sesuai dengan naluri akal hati nurani. Kalau ada ajaran Tuhan yang bertentangan dengan ketiga hal ini, perlu dipertanyakan nih psikologis Tuhannya. Maunya apa? Maunya manusia tersiksa. Betul tuh nih, sepakat kita. Ya udah Fabri, kamu kalau ngomong tuh sesuai dengan apa yang kita obrolin, jangan kemana-mana. Baik, Kita saya ikutin aja, terserah Uni ya. bukan Jadi- terserah saya, kamu kalau nggak bisa bantah argumen, kok jangan terserah dek. Yang saya tanya Bukan, itu, kan itu kan kalau musuhnya, kamu, musuhnya dalam arti kan ambilnya kan istri orang. ya Tapi kalau kan suami kenapa istrimu bukan diperkosa, contoh- memang itu bukan Ya, musuh contoh itu. yang lain lah. Ada-adanya dong. Lah, kenapa? Oke, saya kasih ke contoh yang lain. Ya, saya kasih contoh lain. Musuhmu. Motormu diambil. Orang yang mengambil motor itu musuh nggak? Musuh. Yaudah, kau melawan nggak kalau motormu diambil di jalan raya? Ya kan ada hukum Indonesia. Yang saya tanya, Lapor. kau melawan nggak berdasarkan ajaran? Berarti Iya kan, kau kita nggak mengatakan melawan, bahwa jadi kita laporin. Waduh, berarti kita teman-teman, laporin. agamanya tidak bermanfaat untuk dirinya, Kan tapi kita dia nggak minta melawan tolong. dia, tapi kan kita Iya, melaporin dia. makanya aku bilang agamamu nggak berguna karena agamamu Ya tidak bisa udah, memberikan oke. solusi pada saat itu. Makanya aku bilang ini sesat. Jadi agama yang benar. Diam dulu. Agama yang benar memberikan dari solusi. enam agama di Indonesia yang paling benar siapa? Agama apa? Tidak ada agama paling benar. Agama itu Iya. benar. Jadi Iya. tolonglah ya, konteks diskusi kita ini adalah membuka cakrawala berpikir. Iya, Aku saya lagi nggak berpikir. diam dulu. Kalau kau berpikir dari tadi kau udah paham maksudku, Dek. Orang yang benar-benar berpikir itu orang yang nggak banyak bicara, tapi banyak didengarkan dulu, direnungkan dulu, baru ditanggapi. Ini kita dari tadi kemana? Dari penjajah lari ke istri, kau pula bawa minta contoh lain. Artinya kau tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang kubawa tadi. Itu bukti kalau kau nggak berpikir. Kalau kau berpikir dari tadi kau sudah berpikir tadi, oh iya ya, masa Yesus suruh jangan melawan orang yang jahat? Kayak mana kalau istriku nanti dicabuli orang? Masa aku nggak boleh ngelawan? Berpikir Itu di kan ada situ. hukum. Ada hukum. Ya, Soalnya masalahnya kita nggak kalau lawan dia hukum, loh, kita oke, nggak menyedih. ya, iya, hukum negara lebih tinggi daripada hukum Tuhanmu berarti. Tuh kan? Berarti teman-teman, Kalau hukum hukum Tuhan. negara yang dibuat oleh manusia lebih tinggi dan lebih punya solusi ketimbang hukum yang dibuat oleh Yesus sebagai Tuhan. Ya selama kita di Indonesia ini kita menaati hukum juga, ya kan? Nah, kalau kau di Indonesia mentaati hukum, ketika Tuhan kau jangan melawan, pemerintah suruh lawan, berarti kau lebih mengikuti pemerintah daripada Tuhanmu. Nah, ini aku bilangkan pada akhirnya Tuhannya nggak diikuti, teman-teman. Munafik. ini. Berarti kau boleh, nggak apa-apa. Berarti Uni dia lebih kitab sucinya kau apik daripada Bible. Iya, jadi kitabnya itu gini. Berarti hukum yang lebih memberikan solusi bagi mereka adalah hukum buatan manusia, bukan hukum datang dari Tuhan. Makanya aku bilang ini ajaran sesat. Lebih hebat manusia loh. Manusia bikin hukum lebih ada solusi loh. Masa lebih hebat manusia berpikir daripada Tuhan? Emang Tuhan nggak tahu kalau kamu akan menghadapi permasalahan kayak gini nanti? Hukum negara kita aja sebelum terjadi aja manusia udah tahu loh. Nanti siapa yang memperkosa masuk penjara sekian tahun. Kalau membunuh nanti hukum mati. Bayangkan loh, manusia aja bisa bikin hukum untuk mengatur negara. Lah Tuhanmu hadir ke dunia udah kasih buku kitab suci, ternyata nggak berguna buat mencarikan solusi untuk hidupmu. Artinya ini yang aku bilang ajaran sesat. Makanya aku bikin judulnya Oten Penyesat. Kalian tuh penyesat, kenapa? Penyesat. Kalian enggak ini loh, Dek, penyesat itu gini, Dek. Kita tidak menyakiti orang, kita menyesat. Oke, baik. Kok nggak menyakiti orang? Dengan kau tidak melawan bini kau diperkosa, kau sudah menyakiti bini kau, nggak ada guna kau jadi laki. Memang saya harus melawan itu, Bu. Kan udah bilang, Berarti kita kan kau di dunia menentang. ini.
Oke, berarti kau melawan kalau orang jahat kepada Itu kan kau. itu belum dia sih, belum betul. mengatakan secara detail itu bahwa istri kita yang diperkosa, itu belum. Orang Itu jahat kan di situ musuh, secara musuh, umum. Iya. Jadi kita Jadi lakukan orang- yang lain aja. Yaudah, kalau kau diperkosa sama Edis musuh kau atau kawan kau? Ngapain dia perkosa saya? Loh, kan kau tanya dia memperkosakan, saya tanya. Iya, nggak mungkin. Kan juga saya dia tanya, memperkosa loh, kok saya. nggak mungkin? Kok nggak mungkin? Itu kan logikanya. Kok nggak mungkin? Menggiring. Kau tahu logikanya kisah begitu. kau tahu kisah Reinhard Sinaga? Nggak tahu. Ha, ini nih orang-orang yang sok-sokan nih. Kubacakan berita tentang Reinhard Sinaga. Reinhard Sinaga loh yang memperkosa laki-laki di luar negeri. Aku bertanya bagaimana korban Reinhard Si Sinaga Edis itu? ya? Yang di Inggris. Iya, kalau iya dia nih, aku kasih data ya. Oh, dia pernah perkosa Rain- Edis sih. Sekarang Edis perkosa lu, Bang. Nggak gini aja, LGBT itu gimana kawinnya gitu aja ditanya sama dia. Enggak, jangan kemana-mana. Aku nggak mau bahas LGBT, aku mau bahas ini. Nih aku nggak mau lari kemana-mana. Tolong jangan ganggu dulu ya. Dengar baik-baik ya. Reinhard Sinaga, ku bacakan kepadamu kasusnya. Febri, kau bilang nggak mungkin kan? Kau yang membatasi dunia ini loh, seolah-olah kau adalah Tuhan. Bayangkan, aku hanya membawa contoh kasus. Pelecehan seksual, pelaku kejahatan seksual, kekerasan seksual atau pelaku kekerasan seksual dilakukan oleh Reinhard Sinaga. Nih, Reinhard Tambos Maruli Tua Sinaga, lahir tanggal 19 Februari tahun 1983, adalah pelaku kejahatan seksual yang berasal dari Indonesia yang didakwa atas 159 pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria yang dilakukan di Manchester, Inggris. Pertanyaanku sama kau, kalau kau bilang nggak mungkin, apakah korban Reinhard Sinaga ini boleh melawan kalau dia diperkosa Reinhard Sinaga? Kau jawab pakai agama, bukan pakai hukum. Kalau pakai hukum itu bukan agama. Inilah orang kalau bahas agama bawa ke hukum. Boleh nggak melawan itu laki-laki yang diperkosa Reinhard Sinaga? Boleh. Boleh melawan. Bagaimana pendapatmu tentang Yesus berkata, jangan melawan orang yang jahat kepadamu? Mana yang betul? Kau atau Yesus yang betul ini? Gimana? Jangan melawan yang menjahat kepadamu. Lihat teman-teman, itu tema kita dari tadi teman-teman. Iya. Tema kita dari tadi adalah kitab sucinya yang mengajarkan untuk tidak melawan. Dalam Matius pasal 5:39, jangan kau melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Itu perintah Tuhanmu loh. Iya, perintahnya itu Tiba-tiba menampar. ketika kau waktu kok menampar, Kan itu jangan dah, bisa bahasa Indonesia nggak? bisa kan menampar tadi. Oke, jangan Bukan melawan orang yang jahat kepadamu. Memperkosa itu perbuatan jahat nggak? Ya nggak tahu, memperkosa jahat lah. Nggak itu, jahat. tahu dia. Nggak Jahat tahu. itu. Nah, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Masa kayak dia nggak jahat karena dia rasain enak kalau nikmat ya, Bang ya. Itu jahat itu. Itu dinikmati, Nah. nggak jahat. Jadi gini loh, kau Kejahatan sedang itu. membicarakan hal. Ya udah, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Perbuatan jahatnya memperkosa. Kenapa kau nggak mau itu dianalogikan? Maka aku tanya, Iya, memang ketika harus kau itu tuh. diperkosa Reinhard Sinaga, ya saya tanya. Harus Di sini dilawan kan itu. dia bilang, loh, Iya. Tuhan kau bilang gini loh, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Mana yang betul ini, kau atau Tuhanmu? Ya memang ajaran Yesus kayak gitu. Tapi Ya kan udah. secara hukum kan itu Enggak, nggak saya bisa. lagi nggak bahas hukum. Hukum itu bukan Iya. ajaran Tuhan. Saya bicara ajaran Tuhan di agamamu, ya. Iya. Kalau bahas hukum mah kampanye. Kalau Emang ini Edi koma Sinaga, politik. Edi Sinaga, kalau Rena Sinaga jahat. Kalau Edi Sinaga kamu mau balas nggak, Bang? Balas lah itu memang kejahatan. Tidak, Nah. tidak Kamu itu. selalu di komalnya Edis. Di komalnya Ya. Edis siapa? Diam. Ya, bentar. Febri, teman-teman, saya tidak mau capek dengan kawan kita Febri yang tidak mau jujur ya. Dia tidak mau jujur, dia tidak mau menggunakan akalnya. Ya sudahlah. Karena Allah sudah mengatakan innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Sama saja bagi Febri. Karena Febri mengingkari akalnya, mengingkari hati nuraninya, berbelit-belit ketika ditanya, maka dia tidak akan pernah beriman, teman-teman. Karena memang orang-orang seperti Febri ini orang-orang yang sudah terdoktrin. Yang penting benar.
Walaupun pada akhirnya dia membaca sendiri di kitabnya, Tuhannya melarang untuk berbuat jahat, tapi dia sadar bahwa itu tidak naluriah. Nah, makanya saya katakan, ajaran yang tidak mengikuti naluri manusia, human being ya, itu pasti sesat. Tidak mungkin Tuhan sekeji itu mengizinkan orang tertindas seperti itu. Gitu Febri ya, saya nggak mau berputar-putar. Kalau ada tema lain silakan angkat lain. Capek kita berputar-putar di situ. Ada pertanyaan nggak Febri seputar agama Islam? Silakan bertanya aja. Iya. Jadi udah clear tadi itu ya. Udah anggap aja lah clear ya. Iya. Soalnya susah kita memudah itu. Memang bagi Bukan manusia susah membedah, susah kalau mengikutinya jujur. gitu. Susah juga Bukan kita susah mengikuti, Dek. Susah jujur mengakui kalau itu ajaran nggak masuk akal, Dek. Tapi kan Udah lah, nggak usah dibahas lagi, Dek. Makanya juga kita Bang Febri, susah. sebenarnya kalau pakai sabun ini sih nggak susah sih. Dijorok-jorok pelan-pelan. Bang, Waduh, Bang. itu Kak. memang kamu itu orang nggak beradab. Udah, Juga. Febri, kita bahas yang lain. Kamu saya izinkan bertanya saja tentang agama saya ya. Kita lagi nggak bahas yang Coba, lain. oke. Intinya saya sudah berusaha untuk men-trigger akalmu, Baik. tapi kamu tidak memfungsikannya. Silakan. Itu urusanmu Tapi- aja, itu bukan urusan saya. Oke, saya mau nanya juga. Nabi Isa itu di Al-Qur'an, apakah orang sesungguhnya gimana juga itu? Kalau Nabi Isa di Al-Quran itu orang yang jujur, tidak pernah mengaku Tuhan, mengajarkan untuk menyembah kepada Allah, dan dia adalah anak yang dari wanita suci yang tidak bersuami, yang memang mengajarkan untuk menyembah satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Seperti itu Nabi Isa. Dan Nabi Isa bukan orang yang gampang berkata-kata kasar. Lebih suci ya. Semua Nabi itu suci karena mereka itu dijaga oleh Allah. Baik. Jadi Nabi terakhir yang datang ke bumi ini Nabi apa? Nabi Muhammad SAW. Terus di akhir zaman Nabi apa yang datang? Nabi Isa itu bukan datang membawa risalah lagi, tapi bukan, dia bahkan enggak, maksud saya bukan Nabi Isa. Oh, maksud saya kalau itu Nabi Isa. Oh. Jadi ada beberapa nabi, nabi terakhir itu atau nabi apa nanti itu? Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Jadi itu Isa datang ke akhirat, dia bukan nabi. Dia bukan datang membawa risalah kan, makanya kamu kalau saya ngomong tuh dengerin apa sih? Kamu ngerti arti nabi nggak? Iya. Kamu ngerti Oke. arti nabi? Oke, yang diurapi. Siapa bilang? Itu bukan nabi, tapi itu Mesias. Makanya kamu tanya dulu. Nabi. Nabi itu sih Dari- kalau menurut Bible kami itu yang mukjizat Tuhan. Dia bisa dituntun sama Tuhan, bisa membuat suatu Iya mukjizat. turun sakit perutku ketawa aja dari tadi dengerin nggak nambah ilmu dari ya tambah goblok awak dengerin. Ya turun aja bang. Assalamualaikum. Apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gini bang, Saya turun. gini Febri, begini ya Febri. Kamu itu tidak mengerti arti nabi, dalam kitabmu sendiri juga kamu nggak paham. Kalau kamu jujur, akui Nabi saja lah. yang sama kami itu, nabi yang sering kami dengar itu nabi-nabi kami, nabi-nabi yang di Bible itu mempunyai mukjizat dari Tuhan. Nabi palsu juga punya mujizat Febri. Makanya kamu tuh ya Allah, kamu kalau ingin tahu bagaimana nabi Nabi dalam palsu perspektif, di Bible kami ada nggak? cobalah banyak mendengar dulu Febri. Kalau kamu mau Baik. mendebat saya tuh nggak layak kamu debat. Kenapa? Karena kamu tuh nggak belajar. Pendetamu aja tuh nggak bisa membantah kata-kata saya loh. Kok kamu pula mau mendebat? Udah nggak ngerti mau mendebat lagi. Kalau Febri kamu orang yang jujur, orang yang betul-betul ingin tahu, apa salahnya kamu turunkan egomu dulu loh. Saya tuh udah 6 tahun loh mempelajari kitabmu loh Febri. Tapi saya bukan orang yang sotoy juga, ngaku-ngaku lebih hebat dari kamu. Saya bahkan dengan legowonya saya terima kamu ngomong apa dari tadi. Tapi kamu gak berusaha, sejak kapan ada nabi itu bermukjizat? Kamu tahu nggak? Nabi palsu di kitabmu juga bermukjizat. Artinya nabi itu bukan mukjizatnya itu yang dilihat sebagai nabi, tapi nabi itu adalah orang-orang yang membawa firman Tuhan. Buka Bilangan pasal 12 ayat 6. Jadi kalau kita mau bicara tuh pakai data gitu loh. Bawa data, Dek. Kalau saya tuh pakai data kitabmu, kamu buka Bilangan pasal 12 nomor 6. Nih, saya tunjukkan. Kadang heran sama kalian tuh, saya lebih ngerti loh. Masa kamu, ini baru konteksnya bicara tentang nabi. Nih,
Kamu perhatikan nih, catat ayatnya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan atau berbicara dengan dia dalam mimpi. Itu definisi nabi. Apalagi definisi nabi? Kudus, Lukas pasal 1 nomor 70. Semua firman Tuhan disampaikan melalui mulut nabinya yang kudus. Apalagi definisi nabi? Menyampaikan firman Tuhan seperti Musa. Apalagi definisi nabi? Harusnya menjadi tauladan. Apalagi definisi nabi? Menyelamatkan manusia menjadi jalan menuju kepada Tuhan. Mana datanya itu? Semua ada di kitab kamu. Kamu membawa definisi nabi berdasarkan pendapatmu sendiri yang gak ada dalilnya. Sejak kapan definisi itu? Nabi itu haruslah bermukjizat. Bukan begitu definisi nabi, karena nabi palsu pun bermukjizat. Jadi kalau bicara itu, adekku, pakailah Biblemu, adekku yang ganteng. Kamu tuh masih hidup, masih muda. Silahkan kamu jadi Kristen gak apa-apa, tapi mbok yo jangan ngeyel. Kalau nggak ngerti jangan jelasin. Kalau nggak tahu mending nanya, kan udah bilang dari tadi, mending kamu bertanya. Nah, kita masuk konteks nabi dalam Islam. ISR, muslim dan muslim. Ten, di dulu ya brother ya. Saya fokus ke Febri dulu. Nanti sekitar 5 menit lagi saya kasih kamu waktu. Nah jadi Febri, silakan kamu bertanya lagi nih. Nabi dalam Islam itu bisa dari kata an-naba. Siapa? Apa an-naba? An-naba itu adalah berita besar. Maka para nabi adalah orang-orang yang membawa berita. Berita apa? Berita dari Tuhan untuk dirinya sendiri. Nanti kalau dia sudah diutus, dia bukan nabi lagi, bukan hanya sekedar nabi. Jabatannya jadi naik, jadi rasul. Maka dalam Islam, setiap rasul pastilah nabi. Setiap nabi belum tentu rasul. Itu, dan dua term ini adalah term yang ada di Al-Quran. Nabi Muhammad itu nabi penutup para nabi. Nabi Isa nanti turun bukan menjadi nabi, bukan menjadi rasul, bukan membawa risalah kerasulan, tapi jabatan kenabiannya kepada Bani Israel itu tetap ada. Dia tidak menjadi nabi kepada kami, karena nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Maksudnya gini loh, dia nggak datang-datangin saya terus ngajak saya sesuatu yang baru lagi, bukan. Bahkan dia nanti mengikuti syariat Nabi Muhammad. Dia menjadi orang biasa, bahkan nanti pun dia tidak menjadi imam. Bahkan yang menjadi imam sholat nanti itu kalau seandainya yang di dalam riwayat hadis kami itu Imam Mahdi. Justru dia yang sholat mengikuti sholatnya Imam Mahdi. Dia mengikuti syariat Nabi Muhammad. Karena para nabi itu seandainya mereka dihadirkan kembali zaman Nabi Muhammad, mereka akan mengikuti Nabi Muhammad. Gitu. Bukan berarti dia nabi-nabi terakhir terus tiba-tiba dia membawa risalah lagi, bukan. Tapi status dia sebagai nabi tidak dihilangkan. Nabi kepada Bani Israel, bukan untuk seluruh alam. Capek ya. Udah Febri, kalau daripada banyak bicara mending bertanya aja. Iya. Oke, saya terima. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.